Hey bro, hey bro. Hey bro, balik lagi bersama saya Arya Vanas. Hey bro, balik lagi bersama saya Arya Vanasmara di sini. Nah, kita akan mereview sebuah rumah dari Berkah Property. Ini rumah yang berkonsep kos tapi bisa dihuni untuk keluarga. Jadi ini rumahnya konsepnya kos. Jadi di dalam ini ada banyak sekali kamar kos. Nah, rumah ini sendiri itu luasnya sekitar 160 meter persegi. Nah, rumah ini itu berada di Patemon, Gunung Pati, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang. Mau tahu seperti apa rumahnya? Yuk kita lihat ke dalam. Nah, kita berada di depan rumahnya nih, teman-teman. Nah, di depan rumahnya di bagian carport kita bisa lihat ada sebuah batu alam andesit berbentuk persegi panjang yang belum dikelir. Ini menambah keeleganan pada rumah ini, teman-teman. Nah, untuk bagian atas bisa kita lihat pada resplang yang bentuknya sangat mewah sekali dan megah seperti itu. Jadi kesannya rumah ini tuh keker dan megah sekali, teman-teman. Nah, untuk bagian pagar bisa kita lihat di sini. Untuk bagian pagar ada banyak sekali sekat-sekat seperti itu. Jadi di sini nanti akan ada besi tempa. Entah nanti seperti apa besi tempanya, besok kita review lagi seperti apa rumahnya ketika sudah jadi 100%, teman-teman. Nah, ini ada 3 sekat nih, teman-teman. Ada 1, 2, dan 3 di bagian pojok seperti itu, teman-teman. Nah, untuk rumah ini sendiri itu menggunakan bahan batu bata dan pasir muntilan. Jadi sangat kokoh dan kuat sekali dan tidak menggunakan hebel, teman-teman. Seperti itu. Yuk kita lihat bagian dalam rumahnya seperti apa. Yuk. Nah, sebelum masuk ke dalam bisa kita lihat di sebelah kanan. Ini nanti bisa dimanfaatkan sebagai taman nih, teman-teman. Jadi bagian sini nanti ada taman, bisa diletakkan untuk rumput-rumputan dan tanaman-tanaman ya seperti itu, teman-teman. Nah, untuk bagian pilar ini sudah dipasang dengan batu alam andesit yang berbentuk persegi panjang, tapi ini bentuknya panjang ya, teman-teman, beda dengan bagian karpetnya seperti itu. Dan ini sudah dikelir dengan sangat bagus sekali dan bersih sekali, teman-teman. Dan ini menimbulkan kesan yang elegan seperti itu, teman-teman. Nah, untuk bagian plafon belum selesai, ini masih dalam pekerjaan. Bisa kita lihat di bagian depan sini masih dilakukan pengerjaan untuk bagian plafonnya, teman-teman. Nah, untuk bagian lantainya kita lihat di sini ini menggunakan granit ukuran 60 x 60 berwarna krem. Nah, detail yang sangat bagus lagi kita bisa lihat di sini, teman-teman. Nah, di bagian sini untuk bagian list samping ini sudah dilengkapi dengan granit juga, teman-teman. Jadi menimbulkan kesan yang sangat rapi. Jadi tidak hanya di bagian atas tapi di samping juga itu dilengkapi dengan granit, teman-teman. Ini saya santai saja ya, pakai kaos dan pakai celana pendek seperti itu. Nah, kita masuk lagi ke bagian dalam. Di bagian garasi ini menggunakan keramik berukuran 60 x 60 berwarna coklat. Ini coklat tua ya, teman-teman, dan ini sepertinya motifnya itu sangat kasar. Jadi untuk motor ketika masuk ke dalam itu tidak usah khawatir untuk terpleset karena ini lantainya kasar, jadi aman sekali, teman-teman. Nah, untuk bagian pencahayaan bisa kita lihat di sebelah kanan ada lampunya, teman-teman, saklar lampu. Nah, untuk bagian bahan gipsum dan cat ini bisa kita lihat ini bahan-bahannya semua mulai dari kalsibot, cat dan lain-lain, teman-teman. Untuk plafon nanti kita bisa lihat tanya-tanya lagi ke mandor yang jaga di dalam, teman-teman. Yuk kita masuk lagi ke dalam. Sebelum masuk ke dalam ini bisa kita lihat di bagian antara garasi dan bagian dalam ini ada seket pintu, teman-teman, yang sudah dimelamin tapi ini masih dasaran ya, teman-teman. Jadi belum 100% seperti itu. Nah, kita langsung masuk lagi ke dalam di sini. Nah, untuk bagian dalam ini keramiknya 60 x 60 granit. Beda seperti yang di depan, ini ada motifnya sedikit, teman-teman. Jadi agak ada serat-serat seperti kayu seperti itu, teman-teman. Masih kotor, ini masih dalam proses pembuatan gipsumnya, teman-teman. Nah, kita langsung tanya ke mandor yang jaga untuk bagian gipsum di Berkah Property, teman-teman. Yuk kita lihat. Nah, kita tanya-tanya lagi yuk, kita tahu dalam tentang proses pembuatan pada bagian plafon rumah ini. Nah, ini kita kenalan dulu ya. Ini namanya Mas Barno, teman-teman. Mas Barno ini dipasari oleh Berkah Property untuk menjaga di bagian gipsum, teman-teman. Untuk membuat bagian plafon pada semua rumah di Berkah Property, teman-teman. Nah, Mas Barno, untuk bagian plafon sendiri itu menggunakan bahan apa aja, Mas Barno? Pakai hulunya pakai 0,5, 0,5. Botnya pakai spat. Cat tembok pakai NVTEC.
cat temboknya pakai Envitech. Ya. Untuk itu dasaran ya. Cat tembok pakai Mowilek. Untuk Mowilek. Cat atapnya pakai Oh, jadi cat atapnya itu menggunakan Envitech, tapi cat temboknya masih sama seperti bangunan berkah properti lainnya, itu menggunakan cat Mowilek waterproof luar untuk dalam, jadi bisa dibersihkan teman-teman seperti itu. Nah, untuk kalsibonnya sendiri itu apa Mas Bruno? Sama semua ya? Sama semua. Oh, seperti itu. Jadi untuk kalsibot itu sama semua teman-teman, seperti itu. Nah, kita lanjut lagi review rumahnya ini seperti apa. Kita sudah tanya-tanya ke Mas Berno untuk bagian plafonnya. Kita lanjut lagi yuk review di bagian ruang tamu rumah ini. Nah, kita bisa lihat di bagian ruang tamu di sini ada tangga menuju ke atas. Jadi rumah ini nanti rencana akan menjadi 2 lantai teman-teman. Jadi ada lantai 1 dan lantai 2. Nah, di bagian lantai 1 ini ada di bagian lantai 1 di bagian ruang tamu ada tangga dan 1 kamar nih teman-teman, dan kamarnya itu sangat luas sekali berukuran, jadi kamar ini berukuran 3x4 teman-teman. Dan untuk kusennya ini semua kusen di rumah ini menggunakan kayu jati teman-teman, jadi sangat kuat sekali dan sudah dimelamin, tentunya sangat mewah sekali seperti itu. Nah, kita bisa langsung masuk ke dalam. Di bagian kamar ini 3x4 sudah ada kamar mandi dalamnya. Di bagian sini kita bisa lihat kamar mandi dalamnya. Sama, untuk pintu itu menggunakan bahan PVC, dan untuk keramik dindingnya sendiri itu bermotif kotak-kotak berukuran 30x40 ini sepertinya. Ini berukuran 30x40 teman-teman, jadi sangat bagus sekali. Dan untuk keramik lantainya berukuran 30x30 bermotif kasar. Dan untuk klosetnya ini menggunakan merek Ina dengan kloset jongkok teman-teman. Pintunya itu berbahan PVC yang sangat kuat, jadi nggak usah khawatir dan sudah diisi teman-teman. Jadi seperti itu untuk bagian kamarnya teman-teman. Untuk plafon bisa kita lihat masih dalam proses pengerjaan, mentahannya seperti ini teman-teman. Nah, untuk bagian jendela bisa kita lihat di sini. Pusatnya sama menggunakan kayu jati. Ini sudah dimelamin tapi masih dasaran ya teman-teman. Jadi belum 100%. Jadi untuk melaminya di bagian kusen seperti itu. Kita lanjut lagi ke ruang tamu yuk. Di bagian ruang tamu ada sesuatu yang sangat menarik di sini. Nah, di bagian ruang tamu bisa kita lihat ada pintu kupu tarung di sini. Berbentuk laminasi seperti ini, ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9 kotak di sini bagian pintu untuk menambah keeleganan dan kemewahan pada rumah ini teman-teman. Nah, untuk semua rumah berkah properti itu sama. Untuk list bagian tembok itu di bagian bawah itu ada list kaca teman-teman berwarna hitam untuk menambah keeleganan, dan tembok di bagian bawah itu tidak tergores dengan benda-benda yang akan menempel di tembok seperti itu teman-teman. Yang terpenting menambah kesimetrisan antara lantai dan temboknya teman-teman. Ini ada sesuatu yang sangat menarik di sini. Di bagian bawah tangga itu ada kamar mandi yang tersembunyi teman-teman. Di sini ada kamar mandi yang sangat luas sekali. Ini tingginya sekitar 2 meter teman-teman. Untuk pintu sama seperti yang kamar mandi di depan berbahan PVC, dan dalamnya itu sama seperti yang di depan. Ini masih kotor sekali dan gelap, nggak kelihatan teman-teman. Dan untuk klosetnya itu menggunakan kloset jongkok Ina berwarna biru teman-teman. Lanjut ke bagian dalam yuk teman-teman. Nah, kita berada di bagian ruang tengah rumah ini teman-teman. Tadi kan kita masuk di garasi menuju ke ruang tengah ini. Dan di bagian ruang tengah ini ada 3 kamar di bagian tengah ini yang berukuran 3x4 meter yang sangat luas sekali, sama seperti yang di depan tadi, dan sudah dilengkapi dengan ventilasi dan boven kaca di setiap kamarnya untuk menambah sirkulasi udara dan pencahayaan pada bagian kamar. Untuk rumah ini spesifikasi untuk kamarnya sama semua 3x4 meter dengan kamar mandi dalam seperti itu. Yuk kita lanjut ke bagian belakang. Nah, kita belebus lewat jendela teman-teman karena masih dalam pengerjaan. Kita lihat di sini masih dalam pengerjaan untuk bagian plafon di bagian dapur teman-teman. Ini ada 2 tukang yang sedang mengerjakan untuk bagian plafon di bagian dapur. Nah, bagian dapurnya sendiri sangat luas teman-teman. Yuk ke sini. Itu bagian dapur. Di sini bisa kita lihat ada tempat untuk memasak, sama seperti pada rumah berkah properti lainnya. Bagian dinding menggunakan keramik ukuran 30x50, dan bagian untuk memasak ini menggunakan granit teman-teman, sama seperti bahan di keramiknya seperti itu. Dan di sampingnya sudah ada list kaca berbahan granit juga teman-teman, seperti itu untuk bagian dapurnya. Nah, itu untuk review rumah dengan luas 160
meter persegi di Patemon dari Berkah Properti. Nah, itu teman-teman untuk review rumah dengan desain untuk rumah pribadi dan juga bisa difungsikan sebagai kos teman-teman. Nah, untuk rumah ini itu totalnya ada 4 kamar dengan luas sama semua, yaitu 3 x 4 meter dengan kamar mandi dalam. Itu spesifikasinya seperti itu. Untuk bagian gipsum seperti itu juga sudah dijelaskan dengan Mas Berno tadi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng di bawah. Jangan lupa juga untuk follow Instagram saya yang ada di kolom deskripsi seperti itu. Nah, itu saja review rumah dari saya kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.